Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Cerdas Kolbu bersama saya Arman Rahman. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatul fil ard. Al-Baqarah ayat 30. Dengan tujuan untuk menggantikan bangsa jin yang sebelumnya pernah diberi amanah untuk mengelola bumi ini tetapi gagal untuk memenuhinya. Karena ternyata bangsa jin ini banyak berbuat kerusakan di muka bumi ketika mereka saling berperang satu dengan yang lain dengan tujuan berebut wilayah dan kekuasaan, sehingga rusaklah kelestarian alam saat itu. Bahkan mereka mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kewajiban untuk hanya akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, amanah yang Allah berikan kepada Bani Adam ini amat sangat berat tanggung jawabnya. Karena itu pula kepada semua manusia yang masih dalam bentuk ruh dibekali dengan suatu kecerdasan untuk bisa mengenali siapa sesungguhnya Tuhan sejati yang telah menciptakan manusia dan juga yang telah menciptakan seluruh alam semesta, agar kesalahan dan kegagalan yang dilakukan oleh bangsa jin tidak terulang lagi pada bangsa manusia. Kecerdasan ruhani tadi ada di dalam kolbu manusia yang letaknya di dalam dada. Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 46. Ternyata semua manusia yang masih dalam bentuk ruh itu harus menjalani semacam fit and proper test, semacam uji kelayakan dan kepatutan. Patutkah dan layakkah bangsa manusia ini menjadi khalifatul fil ard dan tidak mengulangi kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan oleh bangsa jin dulu? Tes dari Allah itu simpel, sederhana. Pertanyaan Allah adalah alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Dan ruh yang sudah dibekali dengan kecerdasan rohani itu akan menjawab bala syahidna. Benar, kami bersaksi. Jawaban ini pada hakikatnya adalah suatu janji atau suatu sumpah untuk tidak akan pernah melupakan siapa sesungguhnya Tuhan sejati yang telah menciptakan ruh manusia, yang juga merupakan suatu janji untuk mematuhi semua hukum dan peraturannya, serta tidak akan melanggar larangan-larangannya. Kalau itu jawabannya, bala syahidna, maka barulah diizinkan ruh tadi untuk menjalani kehidupan di dunia sesuai dengan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Sang Maha Pencipta. Karena itu, dalam hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Siap bayi yang lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak berdosa. Karena setiap bayi yang lahir sudah memiliki gen Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 9. Sudah dibekali dengan kecerdasan kolbu, agar dapat mengenali ciri-ciri siapa sesungguhnya Tuhan sejati yang telah menciptakan manusia melalui sifat-sifatnya yang dikenal sebagai Al-Asma'ul Husna. Janji di alam ruh dulu amat sangat penting untuk diikrarkan langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak akan menjadi bukti rekam jejak digital di pengadilan akhirat apakah ruh manusia ketika telah kembali ke si Allah setelah menjalani kehidupan di muka bumi ini masih komit pada sumpah dan janjinya dulu ketika diangkat sebagai khalifatul fil ard. Tetapi ternyata kita lihat sendiri di sekeliling kita banyak manusia-manusia yang berani melanggar sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menyembah bukan kepada Allah tetapi Tuhan-Tuhan yang mereka pertuhankan. Entah kepada matahari, entah kepada pohon, entah kepada manusia-manusia yang mereka pertuhankan, entah kepada berhala-berhala. Mengapa semua itu bisa terjadi? Karena kita punya musuh abadi yang bernama Iblis laknatullah alaih, yang ketika diusir dari surga bersumpah akan menyesatkan semua anak cucu Adam. Itu akar masalahnya. Sehingga banyak manusia yang lupa kepada sumpah primordialnya dulu ketika ada di alam ruh. Karena itu untuk mengcounter
sumpah iblis itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat manusia-manusia pilihan sebagai wakil-wakilnya di dunia ini yang bergelar nabi atau rasul. Dan tugas pokok para nabi dan rasul adalah mengingatkan manusia pada sumpah primordialnya ketika ada di alam ruh dulu. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 36. Dan kepada semua Bani Adam yang akan menjalani kehidupan di muka bumi, Allah bekali lagi mereka dengan satu kecerdasan lain, yaitu kecerdasan akal yang letaknya di kepala, agar bisa mencerna apakah pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lisan para nabi dan rasulnya itu sesuai dengan ciri-ciri atau sifat-sifat dari zat yang telah menciptakan roh manusia sekaligus penguasa alam semesta. Sebenarnya, kalaulah manusia mempergunakan sepasang kecerdasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, pastilah manusia akan dapat mengenali siapa Tuhan sejati yang telah menciptakan manusia, sebagaimana yang dialami oleh Ibrahim alaihissalam yang diberi gelar sebagai bapak tauhid atau bapak monoteisme. Beliau alaihissalam mengenal Tuhan sejati setelah melalui suatu proses panjang yang berbasis kepada ilmu pengetahuan dengan mempergunakan kecerdasan akal dan kecerdasan kolbunya. Sejak kecil dia melihat bapaknya membuat patung-patung yang ketika ditempatkan di tempat pemujaan, tiba-tiba patung tadi menjadi sosok yang disembah-sembah. Padahal ketika masih berada di gudang pembuatan patung, berhala tadi tidak bisa berbuat apa-apa. Istilahnya, kalaupun dipukul atau diludahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, patung-patung berhala tadi tidak bisa berbuat apa-apa kok. Jangankan untuk mengabulkan permohonan orang, membela dirinya sendiri saja patung berhala tadi tidak mampu, tidak bisa. Lantas mengapa begitu ditaruh di tempat pemujaan berubah menjadi sosok yang super, yang dielulukan, yang dipuja-puja? Kecerdasan akalnya mulai berfungsi ketika ada sebuah patung di tempat pemujaan yang tanpa sengaja tersenggol oleh seorang anak kecil. Patung berhala tadi langsung jatuh dan pecah. Melihat hal ini, Nabi Ibrahim heran. Ini jelas bertentangan dengan sifat-sifat Allah yang sudah tertanam dalam kecerdasan kolbunya. Masa si Tuhan yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini pecah dan hancur begitu terjatuh dari tempatnya? Begitu rentan, begitu rapuh. Peristiwa itu dilihat dengan kecerdasan akalnya nggak nyambung dengan kecerdasan kolbunya. Bertentangan dengan sifat Allah itu harusnya adalah sosok yang maha perkasa, maha kuat, karena telah menciptakan seluruh alam semesta, bahkan menciptakan manusia-manusia yang super. Masa Allah yang menciptakan manusia-manusia yang super, yang menciptakan alam semesta ini begitu rapuhnya, begitu lemahnya? Ini jelas bertentangan dengan sifat-sifat al-qawiyu maupun sifat al-matin yang ada pada kecerdasan kolbu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak saat itulah perjalanan dalam mencari siapa sesungguhnya Tuhan sejati dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berbekal pada kecerdasan kolbu dan kecerdasan akal. Esensi dari kajian cerdas kolbu kali ini adalah bahwa semua manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini pasti sudah dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika lulus fit and proper test dulu dengan menjawab bala syahidna, itu adalah sumpah jabatan di alam ruh dulu untuk siap menjadi khalifah di muka bumi dan akan taat kepada perintahnya dan akan menjauhi segala larangannya. Dan yang paling utama adalah sumpah untuk hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah menyembah Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah yang Maha Esa. Sebagaimana perintah Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Karena itu, setiap manusia yang menjalani kehidupan di muka bumi sudah dibekali dengan suatu kecerdasan dasar untuk bisa mengenali siapa sesungguhnya Tuhan sejati yang telah menciptakan manusia. Setiap manusia yang lahir di muka bumi pasti adalah sosok-sosok manusia yang ruhnya dulu pernah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Esa. Semua manusia yang lahir di muka bumi dalam keadaan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu qadarullah. Lantas,
manusia lahir dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika manusia nanti menjelang kematiannya kelak, ketika akan kembali ke hadapannya? Kalau kita mengkaji firman Allah di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, ternyata manusia menjelang kematiannya kelak akan kembali beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan akan ingat kembali kepada sumpah primordialnya ketika ada di alam ruh. Seperti apa penjabarannya, seperti apa pemahamannya, dan apa saja dalil-dalilnya, insya Allah akan kita bahas pada kajian